Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada video tutorial pijat refleksi kali ini, saya mencoba berbagi pengalaman dan pengetahuan saya mengenai pijat refleksi ya, untuk mengatasi penyakit. Nah, kali ini videonya itu berjudul pijat refleksi untuk penyakit batuk ya. Nah, di sini penyakit batuk yang saya maksud adalah penyakit batuk yang biasa terjadi di kita, bukan batuk seperti batuk darah atau batuk rejan atau batuk yang misalkan batuk yang sampai 100 hari kayak gitu. Ya, jadi di sini batuk yang memang kadang-kadang kita tuh habis makan apa, batuk yang sifatnya umum aja di sini ya. Nah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Sebelum kita refleksi, biasakan melakukan yang namanya stretching teman-teman di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan stretching ini adalah kita melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki karena mungkin kaku, atau juga melemaskan kulit yang ibaratnya tebal ya. Nah, setelah kita stretching ini, kita balurkan hand body lotion atau bisa minyak olive oil, bisa juga minyak kelapa, atau bisa minyak juga minyak urut. Kenapa? Karena supaya ini lebih lembab, dan kedua fungsinya itu adalah agar pada saat nanti dilakukan pemijatan tidak mengalami lecet di kulitnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu aja fungsi dari stretching ya yang saya maksud di sini. Jadi setelah ini kita langsung ke pemijatan. Nah, untuk tahap pemijatannya, kita langkah yang pertama itu seperti di video saya sebelumnya, kita tentukan 3 titik pertamanya itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Yang mana 3 titik ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang setelah kita melakukan pijat refleksi. Kita langsung aja kita tentukan titik ginjal yang pertama ya. Yang titik pertama titik ginjal. Nah, untuk teman-teman itu bisa nanti lihat area titik-titik sarafnya, titik refleksinya berdasarkan organ, itu bisa di-download di linknya ya, ada di deskripsi, saya sudah sertakan. Nah, untuk menentukan titik ginjal, kita seperti di video sebelumnya kita lihat ini di sini ada tulang ya, ada tulang yang menonjol. Kita raba begini nih. Nah, ini kita begini aja. Nah, setelah itu begini teman-teman. Nah, ini posisinya ada di antara telunjuk dengan jari tengah ya. Jadi di sini teman-teman nih ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lebih jelasnya di linknya ya. Nah, setelah udah itu bisa di print di link itu gambarnya. Nah, ini setelah ginjal kita tentukan langsung titik kandung kencing. Biasanya saya gampangnya begini aja nih. Nah, kandung kencing ini biasanya ini ada tulang di sini nih. Nah, ini jarak sejempol. Ini titiknya di sini. Dan ini sejajar dengan ini ya, antara telunjuk dengan jempol ya. Nah, ini kita gampangnya begitu. Nah, ini 1, nah ini ketiga ya. Oke, 1, 2, 3 ini adalah titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, untuk pemijatan itu biasakan selalu setiap memijat titik refleksi tertentu gunakan hand body lotion. Itu hal yang pertama. Yang kedua, tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Nah, untuk menentukannya kita bisa tekan di timbangan, tekanan kita itu sampai 1 sampai 2 kilo. Nah, kemudian itu lamanya, durasinya bisa 5 sampai 10 menit. Dan cara pemijatannya bisa seperti ini, bila menggunakan jari ya kita ya. Menggunakan jari seperti ini, atau bisa juga dengan telunjuk ya. Bisa juga dengan ini ya. Bisa juga dengan ini. Atau teman-teman bila belum kuat jarinya, bisa menggunakan alat bantu berupa alat pijat, yaitu tongkat pijat. Nah, ini kita lakukan pemijatannya seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan pemijatan 5 sampai 10 menit, tekanan 1-2 kilo, dan menggunakan hand body 1, 2, 3 ini, maka kita beralih ke titik yang namanya kepala ya.
di kepala, yaitu kelenjar bawah otak ya, karena dia mengatur sistem metabolisme yang berkaitan dengan paru-paru, tenggorokan ya. Nah gitu. Nah ini kelenjar bawah otak. Oke, kita pijat di sini. Bisa menggunakan ini, gunakan hand body lotion 1-2 kilo. Saya sarankan 1 kilo saja, karena kalau misalkan pijatannya terlalu keras, ini bisa takutnya mencederai fungsi saraf yang ada di ini, yang ada di jempol yang berkaitan dengan otak ya. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu kita ke sistem metabolisme. Sistem metabolismenya yang berkaitan ini apa aja? Yang pertama itu adalah tenggorokan dan saluran pernafasan, karena batuknya biasanya terjadinya di daerah tenggorokan ya. Maka kita pijat daerah sini teman-teman. Jadi antara telunjuk dengan ini nih. Nah, ini ada ini. Nah, ini posisinya di sini. Ya. Nah, ini kita pijat. Gunakan hand body terutama, karena ini titik area punggung kaki ini lebih sensitif daripada kaki ya, telapak kaki. 1-2 kilo ya. Tapi biasanya ini cuma 1 kalau di sini. Nah, karena ini titiknya biasanya nyempil ya antara tulang, maka kita bantu dengan alat ini. Seperti ini. Nah, gunakan hand body nih, jangan sampai enggak. Nah, setelah ini selesai, maka kita beralih ke titik namanya kelenjar tiroid. Nah, ini posisinya gini teman-teman nih. Nah, ini sepanjang jalur ini kelenjar tiroid ya. Jadi ini pas ini di bawah nih, tulang bawah. Nah, ini masih di sini dia. Gitu. Ini fungsinya untuk mengatur metabolisme dan juga mengatur bila mana ada radang, dia juga membantu untuk menetralkan ya. Dan juga di sini yang kita pijat adalah kelenjar amandel. Di sini teman-teman. Ini amandel di sini ya. Nah, dia menetralisir racun yang ada di dalam tenggorokan. Nah, bila mana dia akibat makanan atau itu, nah itu kita pijat. Ini kita pijat amandelnya juga. Karena biasanya kalau batuk tuh terkadang ada yang sangat gatel ya. Nah, apalagi kalau misalkan memang itu mengandung lendir banyak, nah itu dia akan dinetralisir oleh amandel ini. Nah, kemudian paratiroid yang ada di sini. Kelenjar paratiroid ini kita berkaitan juga yang ada di tenggorokan. Nah, kemudian kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal. Posisinya ada di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke. Kelenjar anak ginjal ya. Arahnya sejajar sama telunjuk ya, dia ya. Oke, kita pijat. Nah, dia mengatur persediaan gula di liver, terus juga sebagai fungsinya utamanya adalah sebagai oli atau pelumas jantung ya. Nah, juga untuk persediaan untuk hormon seksual ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, setelah itu maka yang kita harus pijat adalah titik refleksi yang berkaitan dengan batuk, yaitu paru-paru. Nah, posisinya dia ada di sini teman-teman. Posisinya sebelah sini ya. Jadi antara ini, nah ini sampai sini ya. Nah, jadi ini di sini nih teman-teman ya, banyak ya. Nah, ini paru-paru untuk supaya melegakan bila mana terjadi batuk. Nah, kemudian setelah ini selalu gunakan hand body lotion ya teman-teman, jangan lupa ya. Dan gunakan tekanannya 1-2 kilo, lama durasinya 5-10 menit. Oke. Nah, kemudian kita pijat yang namanya karena biasanya juga terjadi peradangan atau infeksi maka kita pijat sistem kelenjar adrenal, kelenjar getah bening teman-teman. Nah, ini getah bening di bagian dada ya. Di sini dia fungsinya bila mana ada infeksi di tenggorokan, di dada. Nah, ini dia di sini nih. Ya, kita pijat di sini kelenjar getah bening ya, bagian dada. Nah, kemudian juga yang di bagian perut kita pijat juga
di sini ya. Kemudian kita juga pijat kelenjar getah bening bagian apa? Bagian atas dan atas samping di sini teman-teman. Nah, ini semua harus kita pijat. Semuanya durasinya 5-10 menit, 1-2 kilo, dan selalu gunakan sedikit sebentar-sebentar hand body lotion. Karena kenapa? Ini area yang lebih sensitif dibandingkan yang di bawah telapak. Oke. Nah, kemudian untuk titik paru-paru yang ada di tangan ya, yaitu di sini ya teman-teman ya, di semua jempol sini ya, ini merupakan titik paru-paru. Nah, itu kita pijat nih semuanya nih, dan kemudian titik sini sausang. Nah, sausang ini adalah titik meridian paru-paru yang berkaitan dengan pernapasan, batuk, itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan ini dipijat di sisi sini ada sakit ya, daerah sini nih. Nah, ini antara garis ini dengan ini nih biasanya. Nah, kita pijat begini, entah di bagian bawahnya atau di bagian atasnya ya, sama ya. Nah, ini yang penting pijat paru-paru di sini. Nah, ini kalau misalkan ini sakit, baik yang di tangan kanan maupun di tangan kiri. Oke. Nah, kemudian untuk batuk pada saat lagi mengalami sakit batuk ini, sebaiknya teman-teman menggunakan sepatu yang agak longgar ya, agar tidak jadi kalau pakai sepatu longgar tuh ininya tuh tidak begini teman-teman ya, jadi tidak menjepit saluran darah, aliran darahnya jadinya nggak lancar. Nah, oke. Nah, jadi pakai sepatu yang longgar. Kemudian juga teman-teman bisa gunain pakai ramuan-ramuan ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk dibantu untuk mempercepat, yaitu caranya misalkan teman-teman minum air lemon, perasan air lemon, jeruk nipis ya. Terus juga jati Belanda kalau ada, buah jati Belanda ya. Terus juga kencur. Nah, itu kencur juga bagus tuh. Sama ini jinten ya. Jinten tuh habatus sauda ya. Kalau jinten ya bagusnya jinten hitam ya teman-teman ya. Nah, itu dibikin ramuannya untuk diminum teman-teman. Nah, kemudian pada saat lagi batuk ini juga teman-teman harus pantangannya ya, jangan makan yang berminyak ya, yang mengandung gorengan ya. Nah, seperti itu. Terus juga es yang mengandung pedas juga, dan juga yang mengandung banyak garam ya. Kemudian kalau bagi yang merokok ya bagusnya berhenti. Nah, itu pantangan yang memang harus teman-teman lakukan selama teman-teman sedang melakukan pijat refleksi untuk batuk ya. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Bila mana bermanfaat, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Bila mana ada pertanyaan, masukkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.